Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua di mana kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Faridja Damanik. Saya mahasiswa semester 2 jurusan FG Prodi Bahasa Indonesia dari kampus Universitas Al-Wasliyah Medan. Adanya saya di sini karena saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah keterampilan membaca. Pasti kalian semua tahu dong kalau jurusan bahasa Indonesia apa itu keterampilan membaca, dan pastinya kalian juga menghadapi mata kuliah keterampilan membaca tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskannya untuk teman-teman semua. Jangan lewatkan penjelasan yang saya berikan nantinya. Baiklah, agar tidak lama durasi videonya, sebaiknya kita mulai sekarang aja ya. Yang saya akan bahas sekarang yaitu materinya konsep keterbacaan wacana, ragam tingkat keterbacaan wacana, dan formula keterbacaan. Yang pertama saya akan memulai dengan konsep keterbacaan wacana. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep keterbacaan wacana. Apa sih konsep keterbacaan wacana itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep keterbacaan wacana. Konsep keterbacaan wacana merupakan pengukuran tingkat kesulitan wacana dalam sebuah buku teks. Dari analisis, keterbacaan dapat diketahui mudah atau tidaknya suatu wacana dalam rangka dicerna, dipahami, atau dihayati. Jadi maksudnya di sini seberapa paham dan kita mencerna suatu bacaan. Semakin banyak kita mencerna dan memahami bacaan tersebut, semakin sulitlah atau semakin mudahlah kita memahami bacaan tersebut. Lanjut, hasil tes keterbacaan didapatkan dengan menggunakan siswa sebagai responden. Skor siswa dihitung dari jumlah kata yang dijawab dengan benar. Jadi kalau ada satu kata yang benar, maka itu dihitung skornya adalah 1. Siswa yang menjawab benar diberi skor 1, sedangkan siswa yang menjawab salah diberikan skor 0. Jadi kalau kita misalnya membacanya itu tidak benar, maka kita itu tidak mendapatkan skor apapun. Jadi kita mendapatkan hanya skor 0, nggak ada skor 1 atau lebih dari 1. Jadi semakin banyak jumlah kata yang dapat dijawab dengan benar, maka semakin tinggi pula tingkat keterbacaan sebuah wacana yang kita dapatkan. Jadi buat teman-teman semua, konsep keterbacaan itu tidak mudah, bukan hanya sekedar membaca lalu yang kita baca itu benar. Belum tentu semua yang kita baca itu dengan benar. Jadi konsep keterbacaan ini ada skor yang akan kita dapat kalau kita membacanya dengan benar, dan juga ada skor yang kita dapat kalau membaca kita salah. Baik, selanjutnya kita membahas yang kedua tentang ragam tingkat keterbacaan wacana. Setelah membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat atau yang kita dengar singkatannya adalah KBBI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 6.62, penulis mengetahui bahwa keterbacaan itu merupakan perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah dimengerti, dipahami, dan mudah pula diingat. Sejalan dengan pandangan sebelumnya, Harja Sujana dan Mulyati 1996 atau 1997 selaku pakar membaca menjelaskan bahwa keterbacaan ini berkaitan dengan perihal terbaca tidaknya wacana oleh pembacanya. Pandangan senada dapat pula dilihat dalam konsep Depdiknas tahun 2005 yang memaknai keterbacaan sebagai perihal kemudahan bagi para siswa
Selanjutnya, Richard et al. Dalam Nababan 2007 mengungkapkan bahwa keterbacaan pada dasarnya teks tulis dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca tersebut. Baik, dengan mencermati pandangan para pakar sebelumnya yang seperti menurut MPI ataupun menurut para ahli yang telah saya sampaikan tadi atau yang telah saya bacakan, bahwasanya dapat dikiranya ditegaskan bahwa sesungguhnya keterbacaan itu mempersoalkan tingkat kesulitan dan tingkat kemudahan baca suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Baik, yang terakhir ada beberapa macam formula keterbacaan. Yang pertama ada formula Free, yang kedua formula Flash, yang ketiga formula Fogg Index, yang selanjutnya Procedure Close. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu formula Free. Formula Free, banyak pakar mengakui bahwa formula Free merupakan satu metode pengukuran yang cocok digunakan untuk menentukan tingkat keterbacaan wacana tanpa melibatkan pembacanya. Kecuali itu, Free juga dapat menentukan kelayakan sebuah wacana bagi tingkat kelas tertentu dilihat dari sudut keterbacaannya. Selanjutnya ada tentang formula Flash. Baik, selanjutnya itu ada bagian dari Fogg Index. Apa sih Fogg Index itu? Fogg Index ialah teknik untuk mengukur keterbacaan suatu wacana. Penjelasan ini ditemukan oleh Robert Gunning, seorang pebisnis Amerika dari Robert Gunning Clear Writing Institute, Santa Barbara, California. Yang terakhir itu ada Procedure Close atau disebut dengan teknik uji rumpang. Apa sih Procedure Close atau teknik uji rumpang itu? Diketahui bahwa teknik uji rumpang atau Procedure Close merupakan suatu metode yang sengaja dirancang untuk melatih daya tangkap pembaca terhadap pesan penulis dengan memotong pola bahasa pada bagian-bagian tertentu dengan melesatkan merumpangkannya. Setelah itu, para pembaca dituntut mampu mengolahnya menjadi pola yang utuh seperti wujudnya semula dengan cara mengisi sebagian yang dirumpangkan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang mata kuliah keterampilan membaca. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.